Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Muhammad. Saya akan menjelaskan tentang paradigma kritis. Pengertian paradigma kritis. Paradigma kritis adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Paradigma kritis diinspirasikan dari teori kritis dan terkait dengan warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada suatu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels. Selanjutnya ada paradigma kritis. Paradigma kritis lahir tidak lepas dari Institut Penelitian Sosial di Frankfurt. Didirikan pada tahun 1923 oleh seorang kapitalis yang bernama Hermann Weyl, seseorang pedagang grosir gandum. Paradigma ini mau mencoba memperbarui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Pendekatan paradigma kritis tidak bersifat kompletatif atau spekulatif murni. Teori kritis pada titik tertentu memandang dirinya sebagai pewaris ajaran Karl Marx sebagai teori yang menjadi emansipatif. Selanjutnya ada tujuan paradigma kritis. Teori kritis hadir sebagai kritik baik terhadap fenomena maupun teori-teori sosial yang dikemukakan oleh pemikir sosial terdahulu. Teori kritis memiliki dua gagasan utama, yaitu totalitas dan kritis. Teori kritis mencoba menjelaskan bahwa teori ini lahir dari semangat untuk memahami sesuatu secara kritis, atau dengan kata lain, lahir dari semangat untuk mempertanyakan kembali bukti-bukti empiris yang diterima. Selanjutnya ada ciri-ciri paradigma kritis. Yang pertama, ciri pemahaman paradigma kritis terhadap realitas. Pandangan paradigma ini pada realitas tidak berada dalam harmoni tapi lebih ke dalam situasi konflik. 2. Ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi, dan penguatan sosial. 3. Ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Yang keempat, pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Dialog kritis ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial. Selanjutnya ada metodologi paradigma kritis. Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistik, di mana manusia dalam penelitian ini ditetapkan sebagai subjek utama dalam suatu peristiwa sosial. Yang pertama ada partisipasi, mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel analisis yang bisa dilakukan melalui penentapan diri. Sebagai yang kedua, kriteria kualitas penelitian dalam proses transformasi sosial. Dilihat dari sejauh mana penelitian memperhatikan konteks, dari sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada perspektif analisis wacana. Yang pertama ada analisis bahasa kritis. Yang kedua ada analisis wacana pendekatan Prancis. Yang ketiga ada pendekatan kognitif sosial. Yang keempat ada pendekatan perubahan sosial. Yang kelima ada pendekatan wacana sejarah. Selanjutnya ada karakteristik paradigma kritis. Ciri khas paradigma kritis adalah bahwa paradigma ini berbeda dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Pendekatan paradigma kritis tidak bersifat kompletatif atau spekulatif murni.